Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Ayub pasal 14 ayat yang keempat. Buku Ayub pasal 14 ayat yang keempat yang berkata seperti ini. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu pengakuan jujur dari seorang yang setia ikut Tuhan, orang yang takut Tuhan, orang yang selalu menjaga kehidupan kerohaniannya dengan baik. Dia mengungkapkan suatu kenyataan yang seringkali itu juga jadi pemikiran kita. Dapatkah seseorang mendatangkan yang tahir dari sesuatu yang najis? Dengan kata lain, kehidupan yang berdosa tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang kudus. Nah, sebab itu kita sebagai orang percaya menyadari hal-hal ini. Dalam perjalanan kehidupan kita seringkali melupakan bahwa sesungguhnya apa yang merupakan pertanyaan dari Ayub itu hanya bisa diselesaikan dan diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan, Paulus katakan dalam Roma pasal yang pertama ayat yang pertama, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kita menjumpai suatu ungkapan bahwa Paulus seorang yang mengenal diri. Dia orang salah, dia orang jahat, dia orang berdosa, tetapi dikatakan dia sudah dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Inilah jawaban dari suatu pertanyaan yang dikatakan tadi, siapa yang bisa mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seringkali kita sebagai orang percaya melihat ada orang-orang yang hidupnya tidak benar, hidupnya jauh dari jalan Tuhan. Justru kita tidak mendekati untuk mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang bisa merubah mereka. Tapi justru kita sebaliknya ikut menghukum orang-orang itu dengan berkata, bagaimana kamu bisa hidup benar? Kamu hidupnya seperti itu. Dan begitulah kenyataan-kenyataan yang kita jumpa. Tetapi Paulus, dia sadar bahwa banyak orang bertanya, bagaimana dia bisa jadi seorang rasul? Bagaimana dia bisa jadi seorang yang memberitakan Injil Kristus? Yang tadinya semua orang tahu dia adalah penjahat, orang yang melakukan kekerasan terhadap agama Kristen. Tapi di sini Paulus ingatkan kepada kita bahwa dipanggilnya kita dan dikuduskannya kita karena Injil Allah. Jadi Injil itulah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Injil atau firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari kehidupan yang tidak benar, dari kehidupan berdosa. Sebab itu Paulus katakan dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di sini kita jumpa bahwa Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab itu, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mentahirkan
seseorang dari kehidupan yang najis hanya jika orang itu percaya kepada Tuhan melalui Injil, maka orang itu akan dirubah. Karena Injil adalah kekuatan kuasa Allah. Sebab itu, kita pun dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, mungkin ada banyak hal yang kita tidak bisa rubah. Mungkin ada banyak persoalan yang kita tidak bisa atasi. Ingatkan dirimu, Injil adalah kekuatan kuasa Allah yang merubah dan menyelamatkan kita. Sebab itu jangan lupa memperkatakan firman Allah dalam bibir mulut kita, dalam hati kita. Karena itu adalah kekuatan kuasa Allah yang akan menolong kita menghadapi segala situasi kondisi yang ada di depan kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak bisa menghadirkan sesuatu yang bersih dari kehidupan yang najis. Tapi kami percaya hanya Injillah yang punya kekuatan untuk bisa menghadirkan sesuatu dari yang najis menjadi hidup yang berkenan. Sebagaimana Rasul Paulus yang dirubah dari seorang penjahat menjadi seorang yang berkenan untuk memberitakan Injil. Sebab itu Bapa, kembali sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan ini. Kiranya Tuhan pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami. Agar dimanapun kami berada, kami tidak lupa memperkatakan firman Allah atau Injil Yesus Kristus yang adalah kekuatan kuasa Allah yang akan menyelamatkan kami, menolong kami dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu ada untuk kami dan menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Terima kasih untuk berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.